Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini yang menyampaikan kita firman Tuhan adalah Pendeta Muda Richard Titi. Sedang ada di Jakarta, jadi saya suruh dia harus ngisi dulu terus sampai Desember. Isi dulu. Ya, dia bersedia dan akan melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dia mengangkat sebuah tema yang sudah disiapkan oleh dia. Biarlah kita sama-sama menyimak dan mengikutinya. Selamat mendengar firman Tuhan, dan saya persilakan kepada Pendeta Muda Richard menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Salam. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Istimewa umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GBI CC Latu Menden, baik yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk kita berdoa bersama-sama dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memberi kami kesehatan, nafas kehidupan. Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan, bahkan waktu yang ada untuk kami beribadah bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kuatkan kami, Tuhan urapi, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Sehingga di dalam kami bersekutu dengan Engkau, teristimewa mendengarkan kabar kesukaan, kabar keselamatan. Kami kuat di dalam Engkau, baik mengiring Engkau, terus melayani Engkau, dan memuji menyembah Engkau. Kami sama-sama siap mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu turun atas kami, urapi dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang hari. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di GBI CC Latu Menden. Dan berterima kasih kepada Tuhan, pemilik pekerjaan atau pelayanan, bahkan melewati semua waktu yang kita jalani dan kepercayaan yang diberikan melalui Bapak Gembala GBI CC Latu Menden untuk menyampaikan sebuah renungan singkat atau firman Tuhan bagi kita semua. Nah, tema hari ini saya bicara tentang jangan ragu atas penyertaan Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah ragu atau jangan ragu atas penyertaan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, di mana kita melewati tahun 2021 dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam masalah. Tapi kalau sampai kita boleh melewati hari-hari, minggu, bulan, tahun yang ada, dan kita pun juga masih ada di dalam Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu adalah satu berkat yang luar biasa. Berkat yang tak terukur nilainya, berkat yang tak terhingga, sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mengambil tema jangan pernah ragu atas penyertaan Tuhan. Karena kalau kita sampai pada pagi hari ini, kalau kita sampai pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, bahkan hari ini pun juga kita mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya itu karena penyertaan daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu senang sekali karena kita bisa dapat berbakti bersama-sama, kita bisa dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh terus menjadi alat berkat dimanapun kita berada. Dalam keadaan situasi, kondisi seperti apapun,
kita tetap bersuka cita. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang terus menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel, yang sebentar lagi kita merayakan hari kelahirannya sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi saya baca, Bapak Ibu boleh perhatikan dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian masing-masing, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakan dan Bapak Ibu Saudara-saudari boleh dapat memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu." Ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka percayalah Abraham kepadanya, kata firman Tuhan. Sehingga, kata firman Tuhan, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Iman yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Abraham, di mana firman Tuhan datang kepadanya pada saat Allah berfirman, dan firman Tuhan sampai kepada Abraham, di mana Allah akan membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ada sesuatu hal sebagai manusia, tentunya Abraham belum memiliki sebuah penglihatan sebagai kasat mata jasmani atau kasat mata yang lahiriah, bahwa tempat yang dijanjikan oleh Allah atau tempat yang akan dituntun oleh Allah adalah tempat yang sesungguhnya membuat kehidupannya akan baik. Namun hal ini kita lihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang dimana Abraham tidak lihat secara kasat mata jasmani atau lahiriah, tetapi ia punya keyakinan, ia punya kepercayaan bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepadanya adalah firman Tuhan yang memberikan pengharapan, adalah firman Tuhan yang memberikan sebuah janji. Pengharapan dan janji inilah yang membuat Abraham percaya, membuat Abraham yakin bahwa sesungguhnya Allah pasti menyertai dia. Maka dia tidak pernah ragu atas janji itu. Allah membawa ia keluar dan berkata kepadanya, hitunglah bintang-bintang yang ada di langit. Keturunanmu akan banyak sedemikian. Dan dia merespon dengan penuh keyakinan, iman, dan percaya. Maka penyertaan Allah sesungguhnya menjadi sebuah kenyataan. Karena Allah melihat kepercayaan dari Abraham, maka Allah membenarkan keyakinan dan imannya, sehingga Abraham mengalami janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, melewati hari, minggu, bulan, tahun yang kita jalani,
sampai pada pagi hari ini. Kalaupun kita ada sehat, baik pekerjaan, keluarga, bahkan usaha bisnis, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bahkan saya, kita miliki iman yang kuat, kita miliki kepercayaan yang benar atas firman Tuhan, atas kebenaran yang kita pahami, kita mengerti, di dalam kita mengiring, di dalam kita melayani, di dalam kita beriman, di dalam kita percaya kepada Tuhan. Maka itulah sampai hari ini kita boleh kuat, kita boleh ada dalam rumah Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita pun juga masih tetap beribadah kepada Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini adalah sebuah berita, berita kesukaan, berita pengharapan, berita sukacita, dan berita yang dapat menguatkan dan mengokohkan iman kita, untuk kita tetap berpegang kepada janji firman Tuhan, bahwa ada begitu banyak orang-orang yang mengalami pergumulan, kesulitan, persoalan, masalah yang mereka tidak lihat secara kasat mata jasmania ini, tetapi mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, percaya dan yakin atas iman yang mereka yakini bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan Immanuel yang senantiasa menyertai mereka, baik dalam kesukaran, kesulitan, persoalan, pergumulan. Maka itulah mereka menjadi sebuah teladan yang luar biasa bagi kita, orang-orang yang percaya sampai pada saat sekarang ini. Haleluya, haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa sebagai manusia kita tidak terlepas dari pergumulan, kita tidak terlepas dari persoalan, kita tidak terlepas dari segala beban, tidak terlepas dari segala masalah yang akan kita jalani, yang sudah kita lewati, bahkan yang akan terus kita hadapi selama kita hidup, selama kita sehat, selama kita bernapas. Tentunya kita akan melewati pertempuran-pertempuran, keadaan, kondisi-kondisi yang ada sedemikian rupa. Namun kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki cara pandang, kita harus memiliki mata yang rohani, mata yang baik, mata yang dimana diperbaharui oleh Tuhan dalam melihat sekeliling kita, dalam melihat kondisi keadaan yang ada. Firman Tuhan berkata, kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perhatikan di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian. Dan saya bacakan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kondisi saat sekarang ini adalah kondisi yang membuat kita untuk harus memiliki mata yang sehat, mata rohani yang baik. Firman Tuhan berkata, mata adalah pelita tubuh. Jadi dalam melihat persoalan, melihat pergumulan, melihat usaha bisnis, melihat setiap kondisi keadaan yang saat ini sukar sulit, kita dituntut untuk
dapat miliki mata yang baik. Supaya apa? Tubuh kita, ayat yang ke-23 berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi betapa pentingnya mata ini memiliki peranan untuk melihat setiap keadaan yang ada. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, lalu kita pun juga respon dengan tidak baik, tentunya semuanya menjadi tidak baik. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, lalu kita respon dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah keyakinan dalam firman Tuhan, dengan sebuah kepercayaan atas dasar firman Tuhan, bahwa hal yang tidak baik itu, dikala Tuhan bekerja, maka Tuhan akan melakukan dengan hal yang baik. Karena hal yang tidak baik itu pun juga mengajarkan kita banyak hal untuk kita bergantung kepada Tuhan, untuk kita berharap kepada Tuhan, untuk kita boleh berserah kepada Tuhan. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus miliki mata yang baik supaya tubuh kita, supaya seluruh perjalanan kehidupan kita, pekerjaan, usaha, bisnis, keluarga, pelayanan kita, semuanya menjadi baik-baik adanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dapat kita belajar bahwa mata ini adalah pelita bagi tubuh kita. Gunakanlah mata sebaik-baik mungkin dalam melihat segala keadaan, segala situasi, segala kondisi, segala peluang, segala kesempatan dengan berserah penuh dan menaruh pengharapan, tidak pernah ragu atas penyertaan Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Nah, itulah bicara tentang mata. Namun kita akan belajar dari salah satu tokoh lagi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini adalah sebuah hal yang bagi saya luar biasa. Seorang tokoh yang kita dapat belajar atau kita dapat melihat contoh-contoh yang sedang ia berikan kepada kita di dalam kita miliki iman dan kepercayaan di dalam Tuhan atau tidak ragu atas penyertaan Tuhan. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-33, Bapak Ibu boleh perhatikan di Alkitab Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, sekali lagi 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-33, di situ firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini berbicara tentang Daud tiba di perikop itu mengatakan Daud tiba di medan pertempuran. Saat itu Goliat menantang bangsa Israel. Nah, sehingga pada saat tampillah Goliat ingin supaya berperang dengan bangsa Israel, dan saat itu Daud tiba di pertempuran, ada kakak-kakaknya sedang berada di sana.
Dan ada seorang kakak yang berkata kepadanya demikian. Ayat yang ketiga, Saul berkata kepada dia, tetapi berkatalah Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi waktu Daud ingin supaya menghadapi Goliat, Saul ragu atas kehadiran Daud. Saul ragu atas keberadaan Daud dalam menghadapi Goliat. Dalam menghadapi Goliat. Sebuah respon, sebuah kata-kata yang membuat Daud secara lahiriah, secara manusia, tentunya ia bisa pesimis, ia bisa khawatir, ia bisa ragu, ia bisa bimbang. Karena kata-kata ini membuat dia seolah-olah tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki sebuah kepercayaan diri. Tapi kita lihat Daud begitu berani, Daud begitu percaya, Daud begitu yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia percaya atas penyertaan Tuhan, dia percaya atas kuasa Tuhan, dia percaya atas setiap kehidupannya, setiap persoalan yang ia hadapi. Ia percayakan kepada Tuhan. Ia menyerahkan total kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan. Dan kiranya hal ini pun juga merupakan sebuah pelajaran yang penting, pelajaran rohani bagi kita orang percaya. Dikala kita diperhadapkan dengan persoalan pergumulan, persoalan masalah, dan ada kata-kata yang dilontarkan oleh orang kepada kita, tidaklah mungkin kamu bisa, tidaklah mungkin kamu mampu, tidaklah mungkin kamu dapat melakukan ini dan itu, karena kamu masih muda, karena kamu belum berpengalaman, karena kamu tidak memiliki sesuatu hal yang mendasar secara kasat mata manusia. Tetapi kita lihat bahwa apapun perkataan manusia bagi kita, kita harus miliki sebuah cara pandang bahwa wajar mereka menyampaikan hal itu bagi kita, karena mereka peduli kepada kita. Tetapi lebih daripada itu, kita mempertaruhkan semua itu kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa kalau yang kita lakukan adalah hal yang baik, kalau kita yang lakukan adalah hal yang bermanfaat, berguna, atau hal yang dapat berdampak positif baik bagi banyak orang, maka kita melangkah dengan penuh keyakinan, tidak ragu atas penyertaan dan kuasa Tuhan, dan kita menghadirkan dan melibatkan Tuhan, maka kita akan lihat kuasa Tuhan akan bekerja, lawatan Allah akan bekerja, hadirat Tuhan akan turun, dan banyak orang akan dipulihkan, banyak orang akan diberkati. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-34 sampai dengan 36, kita baca lanjutan ayat berikutnya mengatakan begini. Ayat yang ke-34 dan sampai dengan ayat yang ke-36, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya
lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat yang ke-36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud punya kepercayaan, Daud punya keyakinan, dan Daud tidak pernah ragu atas penyertaan Allah. Dikala ia menggembalakan kambing domba ayahnya di padang, dalam kondisi yang sulit, dalam medan yang membahayakan, pergumulan, tantangan, persulitan, kondisi yang tidak memungkinkan, dan di saat-saat tertentu dengan spontan, tidak terduga-duga, datang singa, datang beruang, datang binatang-binatang buas yang ingin untuk memangsa kambing domba yang dijaga oleh Daud di tempat atau di padang di mana ia berada. Tetapi ia punya keyakinan penuh atas penyertaan Tuhan pada saat ia menangkap singa itu, ia menangkap binatang-binatang buas itu, dan ia membunuhnya. Dan ia punya keyakinan bahwa ketika ia menghadap orang Filistin ini, ia punya iman, punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa Allah yang menyertai dia di mana ia menggembalakan kambing domba yang ada, Allah yang sama menyertai dia untuk dapat menundukkan atau mengalahkan orang Filistin itu. Sebuah iman, sebuah keyakinan yang dapat dideklarasikan kepada orang-orang yang meremehkan dia, kepada orang-orang yang merendahkan dia, kepada orang-orang yang melihat dia hanya dengan kasat mata lahiria jasmania, di mana ia adalah seorang yang muda, seorang yang belum berpengalaman. Tetapi kita lihat imannya luar biasa. Respon atas apa yang disampaikan oleh orang kepadanya, ia tetap beroptimis. Ia tetap punya keyakinan bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk dirinya, tetapi apa yang ia lakukan untuk seluruh bangsa Israel, apa yang ia lakukan untuk banyak orang. Dan ia ingin memperkenalkan kepada banyak orang bahwa Allah yang ia yakini, Allah yang ia percayai, Allah yang ia beriman adalah Allah yang benar-benar maha hadir. Amin. Kiranya ini pun juga menjadi sebuah contoh bagi kita orang percaya, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Memang sulit sukar keadaan kondisi sekarang. Memang sulit sukar apa yang kita hadapi, apa yang sedang di depan kita. Tapi marilah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Banyak tokoh-tokoh mengalami kesukaran, kesulitan, tetapi mereka melihat dengan kacamata Tuhan. Mereka meresponi segala persoalan, segala masalah dengan responnya Tuhan, bukan responnya pribadi mereka. Karena mereka sadar penuh, mereka yakin penuh bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan bukan untuk pribadi mereka, bukan untuk diri mereka, tetapi sesungguhnya untuk banyak orang, tetapi sesungguhnya untuk sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang bersejarah. Maka mereka lakukan dengan penuh kepercayaan, tidak ragu atas kehadiran Allah dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam lembah air mata, dalam sukacita. Mereka tetap percaya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Haleluya. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila Tumenten,
adalah jemaat Tuhan yang pun juga memiliki hati yang ingin membuat sejarah, yang ingin melakukan sebuah tugas amanat yang besar, yang ingin melakukan sebuah pekerjaan yang mulia untuk generasi-generasi berikutnya, untuk bangsa ini. Sebab apa yang kita lakukan adalah sesuatu hal yang ingin kita membina, membimbing, mengarahkan orang hidup baik, hidup benar, takut akan Tuhan, melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Dan itu kita dapat melakukannya untuk sesuatu hal yang dapat memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lihat respon Daud dikala Saul mengatakan perkataan itu kepadanya. Ia respon dengan sebuah iman dan ia memperkenalkan Allah dalam segala tindakannya. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Kita lanjut ayat berikutnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, dan yang kau tantang itu." Sekali lagi saya baca, Bapak Ibu perhatikan di Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu." Daud tidak menonjolkan dirinya. Daud tidak memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah orang yang hebat. Tapi dia memperkenalkan Allah. Dia menyampaikan sebuah pesan bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang ia percaya, Allah yang ia bersandar, Allah yang ia berlindung, Allah yang ia bersujud adalah Allah yang menyertai dia, adalah Allah yang bersama dengan dia, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dia. Dan dia berkata, ayat terakhir, bagian terakhir mengatakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu." Jadi bukan dia yang menghadapi Goliat, tetapi dia melibatkan Tuhan, dia menghadirkan Tuhan, dia mengundang Tuhan untuk ada di barisan depan melawan Goliat. Dan firman Tuhan berkata, Goliat tumbang di tangan Daud. Saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan Goliat-Goliat pekerjaan yang mungkin sedang bermasalah, rumah tangga yang mungkin sedang bermasalah, usaha, bisnis, keuangan, bahkan hari esok yang belum punya kepastian. Tapi saya mau katakan, perkenalkan Tuhan, libatkan Tuhan, hadirkan Tuhan dalam persoalan kita, pergumulan kita, pelayanan kita. Kita akan lihat Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tuhan dapat memampukan kita. Tuhan dapat menolong kita. Tuhan dapat menguatkan kita. Tuhan dapat memberi hikmat, pengertian, pengetahuan bagi kita. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tuhan akan memberikan kemudahan yang di luar daripada pemikiran kita sebagai manusia, yang di luar daripada pemikiran kita atau cara lihat kita sebagai manusia lahiriah kita. Karena kita
sedang melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal untuk banyak orang, hal-hal yang untuk menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, berguna, maka marilah kita lakukan semua itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, dengan hati yang setia, terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Makanya tema hari ini saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jangan pernah ragu atas penyertaan Tuhan. Kita percaya sampai hari ini kita ada, sesungguhnya itu karena penyertaan Tuhan. Keluarga, orang tua, bisnis, usaha, pekerjaan memang sukar, sulit. Memang melewati lembah air mata, pertempuran, pergumulan. Tapi kalau Anda masih mendengarkan firman Tuhan, saya masih mendengarkan firman Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan, sesungguhnya itu karena Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan masih menyertai kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan masih bersama dengan kita. Oleh sebab itu, teruslah beriman dan percaya kepada Tuhan, Allah Immanuel yang tak pernah meninggalkan kita. Renungan firman Tuhan pada siang hari ini, saya dapat simpulkan bahwa apapun kondisi keadaan, apapun situasi kita dalam menghadapi setiap pergumulan, persoalan, masalah, miliki mata yang baik, miliki respon yang baik, miliki tindakan yang baik dalam bertindak untuk masalah tersebut, miliki respon yang baik untuk merespon masalah tersebut, miliki cara pandang yang baik untuk melihat masalah tersebut, dan kesimpulannya adalah kita harus tetap berjalan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Immanuel yang menyertai kita baik hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Selamat memasuki bulan Desember yang sebentar lagi, minggu-minggu yang ada di depan kita, di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang diberi nama Allah Immanuel menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam semangat dan terus berbakti, beribadah, dan melayani Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas firman Tuhan yang kami sampaikan, firman Tuhan yang kami beritakan. Umat Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir, Engkau jamah, Engkau memberkati. Teguhkan iman mereka, Engkau lawat mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau hibur mereka, Engkau mampukan mereka, Engkau sanggupkan mereka. Kami semua aman di dalam lindungan-Mu. Kalau kami libatkan Engkau, kami berharap kepadamu, kalau kami percaya kepadamu, kalau kami berserah kepadamu, kalau kami datangkan hadirat-Mu, kuasa-Mu di dalam setiap pekerjaan, keluarga, rumah tangga, pergumulan kami, maka Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami pada siang hari ini. Kami panjatkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami semua. Yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah mendengar firman Tuhan dan diberkati lewat firman Tuhan yang ada. Topik dan temanya adalah jangan ragu penyertaan Tuhan. Ya, itu kita harus penting tentang penyertaan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang hari ini sampaikan, seperti kisah Abraham. Waktu firman Tuhan datang kepada Abraham, pergi dari sanak saudaramu, tinggalkan mereka. Dari lingkunganmu, dari tempat yang kamu tinggal, dari kebiasaan yang kamu tinggal, pergi ke suatu negeri. Abraham berkatanya, benarkah Bapak? Itu negeri baikkah? Abraham tidak mempertanyakan tempat itu di mana dan bagaimana dan apakah saya sejahtera di sana, apakah saya hidup di sana. Tidak.
tapi melangkah dengan iman. Dia tahu siapa yang ngomong kepada dia, siapa yang sedang berbicara kepada dia. Itu penting buat kita. Kita harus tahu tentang siapa yang berbicara kepada kita untuk kita taati. Kalau Tuhan berfirman kepada kita bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan menolong kita, firman-Nya tidak pernah meleset, selalu digenapi. Kadangkala mungkin ya, kadangkala kayaknya seolah-olah yang kita rasakan adalah Tuhan tidur. Seolah-olah yang kita rasakan seperti Tuhan tidak mendengar doa kita. Tapi sebenarnya Tuhan menyiapkan sebuah rencana yang besar buat kita. Amin. Seperti Abraham, seperti Daud yang sudah diumpamakan kepada kita. Respon kita itu penting. Bagaimana kita meresponinya dalam kehidupan kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Muda Richard Titi. Kebenaran firman Tuhan memberkati keluarga, istri dan anak-anak yang ada di Blitar. Tuhan berkati dan juga berkati pelayanan yang ada. Bapak Ibu, sebagai pengumuman bahwa kita rencananya tadinya tanggal 24 Desember kita rayakan Natal, planning awal. Kenapa? Kita planningnya tanggal 24 supaya kita bisa Natal, karena tanggal 25 tanggal merah. Namun pemerintah telah mengeluarkan suatu ketetapan bahwa mulai dari tanggal 24 sampai kepada tanggal 2 Januari 2022 semua kegiatan masuk kepada level 3. Jadi saya sedang berusaha untuk selain tanggal 24, ada kemarin tanggal 23 di Hotel 88. Dan saya juga minta tolong lainnya cari di Season City. Tapi kita coba fokus di Hotel 88. Sudah dapat di Hotel Amaris tanggal 24-nya boleh. Tapi saya coba untuk dulu di Hotel 88. Karena nanti prepare untuk barang-barang sama yang lain. Saya takutnya agak sedikit complicated. Nah, jadi kita coba dulu fokus di Hotel 88. Saya usahakan untuk tanggal 18 saya sudah hubungi kepada marketing dari Hotel 88. Nah, dalam 2-3 hari ini akan dapat kabar untuk fixnya bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, mundur lagi ke tanggal berapa tuh? Tanggal 11. Kalau tanggal 18 nggak bisa, mundur ke tanggal 11. Yang penting hari Sabtu. Karena hari Senin sampai Jumat pada umumnya jemaat kita semua bekerja. Dan Natal ini saya hanya khususkan tidak mengundang orang lain, tidak mengajak orang lain, tidak mengundang tamu orang lain, hanya khususkan kepada jemaat GBI Double C Latu Menten yang pernah mengisi form, yang pernah menyatakan bergabung bersama dengan kami dalam penggembalaan ini. Saya mengundang khusus, kalau yang dengar hari ini saya mengundang Bapak Ibu khusus untuk datang di dalam Natal nanti di GBI Double C Latu Menten. Informasinya akan sedang dipersiapkan. Saya bersyukur ada anak-anak Tuhan yang terbeban, ada yang sudah terbeban dengan konsumsi, ada yang sudah terbeban dengan souvenir, dan juga ada yang sudah terbeban dengan body bag-nya, tas. Jadi nanti dalam tasnya itu ada souvenir, ada makanan. Kita nggak boleh makan di sana, bawa pulang. Karena selama berlangsung ibadat tidak boleh membuka masker. Masker itu harga mati, tetap pakai masker sampai selesai, sampai kita pulang, sampai di rumah baru buka. Nah, itu sudah sampai di rumah. Selama kita masih ibadah di Hotel 88 tidak boleh, dan menjaga jarak. Saya juga mengusahakan supaya kita tetap jaga jarak dan juga cuci tangan dan hand sanitizer yang ada. Itu saja pengumuman. Ya, saya tanggal 12 Desember ada pemberkatan nikah dari saudara Dion dan calonnya Neri ya, kalau nggak salah. Yang saya genjot mereka untuk ikut terus kelas pranikah selama 2 minggu turut-turut, karena ada 6 modul yang mereka harus ikut dan selesaikan. Dan juga Neri yang akan nanti juga saya masuk kepada baptisan, ada kelas prabaptisan, ada pelajaran yang harus juga diikutin. Ada kurang lebih 3 modul yang harus diselesaikan juga, supaya begitu kita mau baptis dan juga mau diberkati, sudah kurang lebih dapat gambaran bagaimana membangun rumah tangga di dalam Tuhan dan bagaimana kita mengiring Tuhan. Ya, tanggal 12 Desember. Sebenarnya ada satu pasangan lagi, tapi
dia masih ragu-ragu. Ada 2 yang masih ragu-ragu, ya tunggu dulu. Yang mantap dulu. Yang sudah mantap baru hubungi saya. Buat Bapak Ibu yang mau supaya dapat pelayanan penggembalaan, boleh masuk kepada deskripsi dan ada nomor WhatsApp saya di sana dan media sosial di sana. Bapak Ibu searching aja di Google GBI Double-C Latometer, sudah tahu. Kalau nggak Camp Titi, kalau nggak Camp Perta, itu sudah ada semua itu. Ketik di Google aja, itu udah nongol tuh. Mau model apa aja udah mau tampang semua di situ. Ya, itu saja pengumuman dari gereja, dan kita minggu depan ibadah seperti ini live streaming, tapi kita menggunakan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mempersiapkan roti dan anggur di rumah sehingga minggu depan kita perjamuan kudus lewat online. Mari kita satu hati, kita akhiri ibadah kita. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang begitu baik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan ibadah ini dari awal sampai selesai. Tuhan sudah tolong menyertai sehingga ibadah dapat berjalan yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, urapi, sertai dan berkati selalu dalam kehidupannya, kesehatannya, dalam pelayanannya. Tuhan tolong, Tuhan sertai rumah tangga juga, Tuhan sertai Bapak. Berdoa dan memberkati hamba-Mu dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna ada hidupan hamba-Mu. Berkat-Mu turun juga atas seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga mereka, bisnis dan usaha mereka diberkati Bapa dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna ada di hidup mereka. Anak-Mu Dion yang akan masuk dalam pemberkatan nikah juga Tuhan berkati. Bahkan anak-anak-Mu yang lain di dalam kehidupan mereka juga Tuhan tolong. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, yang sedang membutuhkan usaha mereka untuk kembali bergairah, Tuhan berkati Bapa. Kami berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, menyertai, menolong dan memampukan mereka selalu Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini, kalau mengalami kelemahan dalam tubuh mereka, kami berdoa oleh bilur-bilur mereka sembuh dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna ada di hidupan mereka. Bahkan kami juga berdoa Bapa buat orang tua yang ada di gereja-Mu, Oma Wesley Tarore. Tuhan berkati Oma ini selalu menyertai dan melingkupi, menaungi dan membentenginya Bapa selalu, sehingga dia selalu ada dalam lindungan Tuhan. Sertai anak-anaknya dan mantunya, baik Leni maupun orang tua daripada orang Pak Johan juga Tuhan berkati, biar mereka juga sehat-sehat selalu. Bahkan Ane dan juga Pak Abui dan juga ketiga anaknya diberkati juga Bapa dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa buat anak-anak-Mu yang lain, orang tua yang ada di gereja-Mu ini. Kami menyerahkan kehidupan mereka, rumah tangga mereka juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai mereka, Tuhan menaungi mereka selalu Bapa. Anak-Mu Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapa. Bapa juga kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati. Persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam bisnis, usaha, kami percaya Tuhan punya jalan keluar bagi mereka dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan mampukan Bapa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami terus berdoa buat gereja-Mu, baik Bu Dewi yang tiap minggu juga ikut kami dalam ibadah ini, Tuhan berkati. Ibu Suryati juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ibu Yayang Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak, agar mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna ada hidupan mereka. Anak-Mu Sinta dan juga Joseph, Tuhan berkati selalu, menyertai mereka Bapak. Kami percaya campur tangan Tuhan ada gereja ini, sehingga gereja ini Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang baru, orang-orang yang baru. Terus Tuhan kirimkan untuk tertanam di gereja-Mu ini Bapak. Terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, sertai dan lindungi bangsa ini selalu. Penyertaan Tuhan sempurna ada bangsa ini. Bahkan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi, Bapak, kami teringat juga berdoa buat jemaat-Mu yang telah mengulurkan tangan mereka untuk memberikan korban persembahan maupun perpuluhan. Diberkatilah tangan memberi dalam nama Yesus. Berkat Tuhan selalu cukupi ada hidupan mereka. Berkati anak-Mu Ive Kayana dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam bisnis usahanya, selalu diberkati Bapa dalam nama Yesus. Biarlah kami semua boleh melihat campur tangan Tuhan dalam gereja-Mu ini.
arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama amin. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah live streaming kita minggu depan. Salam bagi kita semua.